Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Arnoli dengan NIM 03071381924058 dari jurusan Teknik Geologi Angkatan 2019. Saya merupakan praktikan dari Bank Mahlan Bagiaro. Saya di sini akan menjelaskan seputar protozoa, foraminifera bentonik besar, foraminifera planktonik, foraminifera bentonik, aplikasi foraminifera, dan analisa preparasi. Selamat mendengarkan penjelasan dari saya. Yang pertama, protozoa. Protozoa merupakan hewan invertebrata pertama yang bersel satu. Bentuk selnya merupakan cairan yang pekat disebut protoplasma yang mempunyai satu inti atau lebih disebut nukleus. Protozoa ini memiliki ciri-ciri yaitu bersel satu atau monoseluler, memiliki ukuran 3-1000 mikron, berbentuk tidak simetris, dapat bertahan hidup di segala habitat, terutama yang basah, hidup secara soliter maupun koloni, tidak dapat membuat makanan sendiri, berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara seksual atau peleburan sel, yang kedua secara aseksual atau membelah diri, dan memiliki alat gerak, yaitu flagella, cilia, dan pseudopodia. Pada filum protozoa ini memiliki 4 kelas. Yang pertama, kelas Mastigospora atau flagella, yang hidup secara bebas atau bersifat parasit dengan satu atau beberapa flagel. Pada umumnya tersusun atas satu inti, beberapa ada yang lebih dari satu. Tumbuh atau berkembang biak secara seksual dan aseksual. Tubuh biasanya tidak dilindungi oleh cangkang, hanya beberapa saja. Hidup secara baik di air tawar maupun di air laut. Yang kedua, kelas Carcodina. Kelas ini merupakan protozoa yang dapat merubah bentuk tubuhnya untuk membentuk pseudopodia sendiri. Dapat berfungsi sebagai alat gerak semu maupun untuk menangkap makanan. Ada beberapa ordo dilengkapi dengan cangkang. Sarcodina dapat berkembang biak dengan cara seksual, aseksual, maupun kombinasi keduanya. Kelas Carcodina ini yang sering terfosilkan dalam jumlah yang sangat besar dalam batuan sedimen. Pada kelas ini yang akan dipelajari lebih lanjut dikenal dengan foraminifera. Foraminifera tersebut adalah foraminifera besar yang memiliki ukuran sebesar uang koin, sehingga bisa disayat untuk mengetahui susunan kamar pada setiap spesiesnya. Ini adalah tabel penentu foraminifera besar dari Asia Timur yang memiliki dari secara vertikal maupun horizontal. Ketiga, kelas Sporozoa. Hidupnya secara parasit, tidak mempunyai alat gerak, tidak mempunyai rangka sehingga sulit untuk terawetkan. Hanya sedikit yang bisa bergerak dengan menggunakan pseudopodia. 4. Kelas Ciliata. Ciliata merupakan protozoa yang bergerak dengan rambut getar atau cilia. Hidup di dalam segala habitat air dan mempunyai tes yang disebut dengan lorica dan dapat meninggalkan jejak sebagai fosil. Dinding dari lorica tersebut tersusun dari bahan organik yang kompleks dengan komposisi kimia yang belum dapat dipastikan. Yang kedua, foraminifera bentonik besar. Bentos merupakan organisme yang hidup di dasar perairan, baik secara sesil, diam atau merambat, dan vigil, merayap maupun menggali lubang. Bentos hidup di pasir, lumpur, batuan, patahan karang, atau karang yang sudah mati di dasar laut. Istilah foraminifera bentonik besar diberikan untuk golongan forabentos yang memiliki ukuran yang relatif besar, jumlah kamar banyak, dan struktur yang kompleks. Pada foraminifera bentonik ini dikenal dengan istilah CCD. CCD, apa itu CCD? CCD merupakan kepanjangan dari Carbon
compensation depth yang merupakan batasan satuan karbonatan dapat terlarut pada lingkungan laut. Pada perairan Samudra Pasifik, kedalaman yaitu 4.200 sampai 4.500 meter. Pada perairan Samudra Atlantik, kedalaman sisi berkisaran pada kedalaman 5.000 meter. Ciri-ciri dari foraminifera bentonik besar yaitu monoseluler atau bersel satu, belum memiliki pembagian sistem organik, dapat bertahan hidup di segala habitat, jumlahnya jauh lebih besar dari filum lainnya, ukurannya mulai dari 1 mm sampai 2 mm atau ada juga sampai dengan 75 mm. Ada pergantian generasi dalam perkembangbiakannya, golongan tumbuhan atau binatang hidup secara soliter maupun koloni. Klasifikasi foraminifera bentonik besar memiliki 6 famili. Yang pertama, famili Discotylidae, kedua, famili Camerinidae, tiga, famili Alveolinelidae, keempat, famili Mygosinidae, kelima, famili Calcarinidae, dan yang keenam adalah Orbitodidae. Yang ketiga, pengenalan foraminifera. Foraminifera merupakan amoeba protista bersel satu yang sensitif terhadap perubahan. Foraminifera ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, foraminifera planktonik dan yang kedua, foraminifera bentonik. Foraminifera memiliki beberapa kegunaan, yaitu untuk menentukan umur relatif batuan yang mengandungnya, membantu dalam studi lingkungan pengendapan atau fasis, korelasi stratigrafi dari suatu daerah ke daerah lain, baik korelasi permukaan ataupun bawah permukaan, membantu menentukan batas-batas suatu transgresi, misalnya dengan menggunakan foraminifera, bahan penyusun biostratigrafi, dan sebagai fosil indeks. Fosil yang digunakan sebagai petunjuk umur relatif, pada umumnya fosil ini memiliki penyebaran vertikal pendek dan penyebaran lateral yang luas. Ada beberapa istilah dari fosil foraminifera. Yang pertama, fosil indeks atau fosil petunjuk. Fosil yang digunakan sebagai penunjuk umur relatif. Dan yang kedua, fosil batimetri atau fosil kedalaman. Fosil yang dapat digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan. Ketiga, fosil horizon atau fosil lapisan. Fosil yang mencirikan atau khas terhadap di dalam lapisan yang bersangkutan. Keempat, fosil lingkungan. Fosil yang dapat digunakan sebagai petunjuk lingkungan sedimentasi. Kelima, fosil iklim. Fosil yang dapat digunakan sebagai petunjuk iklim pada saat itu. Yang keempat, foraminifera planktonik. Foraminifera planktonik adalah organisme mikroskopis yang berada di permukaan perairan. Plankton merupakan makhluk yang hidupnya mengapung, mengambang, dan melayang di dalam air. Pada foraminifera planktonik, dalam penentu genus atau spesies yang dapat diperhatikan yaitu susunan kamar. Susunan kamar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, planispiral, merupakan sifat terputar satu bidang, semua kamar terlihat, pandangan serta jumlah kamar ventral dan dorsal sama. Contoh dari susunan kamar planispiral ini adalah Hastigerina. Kedua, trochospiral, yaitu sifat terputar tidak pada satu bidang, tidak semua kamar terlihat, pandangan serta jumlah kamar ventral dan dorsal tidak sama. Contoh dari susunan kamar tersebut adalah Globigerina. Ketiga, streptospiral, yaitu sifat mula-mula seperti trochospiral, kemudian planispiral sehingga menutupi sebagian atau seluruh kamar-kamar sebelumnya. Contoh dari kamar tersebut yaitu Puloniatina. Adapun bentuk kamar atau tes pada foraminifera planktonik yaitu cancellate, discoidal, biumbilicate, disconvex, flag ring, tabular, bifurcating, radiate, arborescent, irregular,
spherical, zigzag, conical, spherical, spiroconvex, umbiliconvex, lenticular, biumbilicate, dan fusiform. Kemudian sutur. Macam-macam bentuk sutur adalah tertekan atau melekuk, rata atau muncul di permukaan tes. Contohnya adalah Cylostomela colina untuk bentuk sutur tertekan. Yang kedua, lurus, melengkung, lemah, sedang atau kuat. Contohnya adalah Orthomorphina callegeriana untuk bentuk sutur lurus. Sutur yang mempunyai hiasan, yaitu contohnya Elpidium incertum untuk bentuk hiasan yang berupa bright. Kemudian jumlah kamar dan jumlah putaran. Untuk perhitungan jumlah kamar pada Foraminifera plankton dimulai dari putaran kamar yang terkecil hingga putaran yang besar. Di gambar tersebut terdapat contoh dari susunan kamar planispiral dan susunan kamar trochospiral. Apertur. Apertur adalah lubang utama dari tes Foraminifera yang terletak pada kamar terakhir. Khusus Foraminifera planktonik, bentuk apertur maupun variasinya lebih sederhana. Umumnya mempunyai bentuk apertur utama interiomarginal yang terletak pada dasar atau tepi kamar akhir dan melekuk ke dalam, terlihat pada bagian ventral atau perut. Macam-macam apertur yang dikenal pada Foraminifera planktonik. Yang pertama, primary aperture interiomarginal atau yang disebut dengan PAI terbagi menjadi 3. Yang pertama, primary aperture intermarginal umbilicate atau umbilical adalah apertur utama interiomarginal yang terletak pada daerah umbilicus atau pusat putaran. Contohnya Globigerina. Yang kedua, primary aperture intermarginal umbilical extraumbilical adalah apertur utama interiomarginal yang terletak pada daerah umbilicus melebar sampai ke periperi. Contohnya adalah Globorotalia. Yang ketiga, primary aperture intermarginal equatorial adalah apertur utama interiomarginal yang terletak pada daerah ekuator dengan ciri-ciri dari samping kelihatan simetri dan hanya dijumpai pada susunan kamar planispiral. Ekuator merupakan batas putaran akhir dengan putaran sebelum periperi. Contohnya Hastigerina. Yang kedua, secondary aperture atau supplementary aperture merupakan lubang lain atau lubang tambahan dari apertur utama dan ukuran lubang umumnya lebih kecil dari lubang apertur yang lama. Contohnya adalah Globigerinoides. Ketiga, aksesoris aperture merupakan apertur secondary yang terletak pada struktur aksesori atau apertur tambahan. Contohnya Cataplysidrak. Komposisi tes Foraminifera. Tes Foraminifera dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu dinding chitin atau tektin. Dinding tersebut terbuat dari zat tanduk yang disebut chitin. Namun, Foraminifera dengan dinding seperti ini jarang dijumpai sebagai fosil. Kedua, dinding Arenaceous atau Aglutinous. Yang dinding ini terbuat dari zat atau mineral asing di sekelilingnya, kemudian direkatkan satu sama dengan zat perekat oleh organisme tersebut. Ketiga, dinding siliceous, bahwa dinding silikon dihasilkan oleh organisme itu sendiri. Keempat, dinding calcareous atau gampingan. Dinding yang terdiri dari zat gampingan dijumpai pada sebagian besar Foraminifera. Dinding yang gampingan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu gampingan porselin, gampingan granular, gampingan kompleks, dan gamping hyaline. Macam-macam ornamen atau hiasan Foraminifera. Macam-macam hiasan pada permukaan tes, macam-macam pada hiasan pada umbilicus, macam-macam hiasan pada apertur, dan macam-macam hiasan pada periperi. Dapat kita ketahui bahwa Foraminifera ini memiliki 13 genus. Yang kelima, Foraminifera benthonic. Benthos merupakan organisme yang hidup di dasar perairan, baik secara sesil, diam atau menambat, dan fagil, merayap maupun menggali lubang.
Susunan kamar pada foraminifera bentonik ada dua. Yang pertama, monotalamus adalah susunan dan bentuk kamar-kamar akhir foraminifera hanya terdiri dari satu kamar. Macam-macam bentuk dari monotalamus test adalah bentuk glomular atau bola seperti spherical terdapat pada kebanyakan subfamili Casaminidae. Contohnya adalah Saccamina. Kedua, bentuk botol terdapat pada kebanyakan subfamili Proteonaninae. Contohnya adalah Lagena. Ketiga, bentuk tabung atau tabular terdapat pada kebanyakan subfamili Hyperminidae. Contohnya Hyperramina. Keempat, bentuk kombinasi antara tabung dan botol. Contohnya Lagena. Kelima, planispiral kemudian lurus. Contohnya Recostonuspira. Keenam, zigzag. Contohnya Lenticulina sp. Ketujuh, radiate. Kedelapan, cabang. Kesembilan, tak teratur. Ke-10, setengah lingkaran. Contohnya Figomurhina. Ke-11, inverted V-shape chamber atau palmate. Contohnya Flabellina rugosa. Ke-12, fusiform. Ke-13, piriform. Ke-14, conical. Ke-15, semirilkular. Yang kedua, susunan kamar politalamus. Politalamus merupakan susunan kamar dan bentuk akhir kamar foraminifera yang terdiri dari lebih dari satu kamar. Misalnya uniserial atau biserial saja. Macam-macam tes pada politalamus. Yang pertama, uniform. Terdiri dari uniserial, satu macam susunan kamar dan sebaris kamar. Terdiri dari linear dengan leher, linear tanpa leher, equitan uniserial, curvilinear uniserial, arcuate, dan Choilet test. Choilet test ini memiliki macamnya. Yang pertama, planispiral Choilet test. Kedua, evolute. Ketiga, involute. Contoh kamar evolute adalah Elpidium. Kemudian nautiloid test merupakan tes yang berputar dengan kamar-kamar di bagian umbilikal atau ventral menumpang satu sama lain. Contohnya adalah nonion. Rotaloid test merupakan tes yang terputar tidak pada satu bidang dengan posisi pada dorsal seluruh putaran terlihat, sedang pada ventral hanya putaran terakhir yang terlihat. Contohnya adalah Rotalia. Haloid test merupakan tes yang terputar meninggi di mana lingkarannya dengan cepat menjadi besar. Contohnya Globigerina. Biserial, yaitu tes yang tersusun dua baris kamar yang terletak berselang-seling. Contohnya Textularia. Triserial, yaitu tes yang tersusun oleh tiga baris kamar yang terletak berselang-seling. Contohnya Ufigerina dan Bulimina. Biform test merupakan dua macam susunan kamar yang sangat berbeda satu sama lain. Misal biserial pada awalnya kemudian menjadi uniserial pada akhirnya. Contohnya adalah Bigerina. Triform test merupakan tiga bentuk susunan kamar dalam sebuah tes. Misalnya permulaan biserial kemudian berputar sedikit dan akhirnya menjadi uniserial. Contohnya Fulvillina. Multiform test. Dalam sebuah tes terdapat lebih dari 3 susunan kamar. Bentuk ini sangat jarang ditemukan pada foraminifera. Yang keenam, aplikasi foraminifera. Cara menentukan umur relatif pada umumnya didasarkan atas dijumpainya fosil pada batuan. Di dalam paleontologi ini, cara menentukan umur relatif dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan cara menggunakan foraminifera planktonik yang merupakan plankton yang sangat peka terhadap perubahan kadar garam. Hal ini menyebabkan suatu spesies mempunyai kisaran umur yang pendek, sehingga baik untuk penciri umur suatu lapisan batuan. Pada biozonasi
foraminifera planktonik yang populer dan sering digunakan di Indonesia adalah zonasi Blow 1969 yang dapat dilihat pada gambar ini, Bolli 1966 dan Postuma 1971. Yang kedua, foraminifera besar atau bentos. Dipakai sebagai penentu umur relatif karena umumnya mempunyai umur pendek sehingga sangat baik menjadi fosil penunjuk. Penentuan umur berdasarkan foraminifera besar bentonik atau bentos, khususnya di Indonesia, biasanya menggunakan klasifikasi huruf yang dikemukakan oleh Adams 1970. Inilah adalah gambar untuk Adams 1970. Penentuan rasio plankton atau bentos dihitung dengan rumus milik Grimes, Dale, dan Mark Hoven 1950 dengan langkah-langkah yaitu: pertama, mula-mula sampel dalam cawan dibagi menjadi 4. Yang kedua, kemudian masing-masing kuadran tersebut dihitung berapa jumlah plankton dan bentosnya tersebut. Yang ketiga, dilakukan perhitungan pada setiap kuadran, tiap mesh, dan kemudian dihitung seluruh mesh. Inilah adalah rumus untuk menghitung kuadran tiap mesh dan perhitungan kuadran seluruh mesh. Setelah hasil perhitungan presentase rasio plankton atau bentos didapatkan, angka tersebut dimasukkan ke dalam tabel kedalaman milik Grimes, Dale, dan Mark Hoven untuk menentukan kedalamannya. Setelah kedalaman didapatkan, maka akan diketahui lingkungan pengendapan. Yang terakhir, analisis preparasi, yang dimana memiliki langkah-langkah untuk melakukan preparasi yang dapat dilihat pada gambar tersebut dan memiliki penyebab mengapa pada batuan sampel yang kami amati tidak ditemukan fosil adalah yaitu merupakan faktor kedalaman, perubahan suhu atau temperatur lingkungan, salinitas atau kadar garam, kekeruhan, dan pengaruh gelombang air dan arus laut. Faktor kedalaman sangat mempengaruhi jumlah foraminifera. Hal ini dikarenakan jumlah suatu spesies akan semakin meningkat seiring bertambahnya kedalaman dan akan berada pada jumlah maksimum di daerah neritik luar dan zona batial. Selain faktor ekologi, faktor lain yang menyebabkan foraminifera sedikit ditemukan adalah karena identifikasi fosil yang dilakukan tidak menganalisis mesh pada batuan secara keseluruhan, dikarenakan singkatnya waktu untuk menganalisa sampel tersebut. Yang terakhir, analisis preparasi, yang dimana memiliki langkah-langkah untuk melakukan preparasi yang dapat dilihat pada gambar tersebut dan memiliki penyebab mengapa pada batuan sampel yang kami amati tidak ditemukan fosil adalah yaitu merupakan faktor kedalaman, perubahan suhu atau temperatur lingkungan, salinitas atau kadar garam, kekeruhan, dan pengaruh gelombang air dan arus laut. Faktor kedalaman sangat mempengaruhi jumlah foraminifera. Hal ini dikarenakan jumlah suatu spesies akan semakin meningkat seiring bertambahnya kedalaman dan akan berada pada jumlah maksimum di daerah neritik luar dan zona batial. Selain faktor ekologi, faktor lain yang menyebabkan foraminifera sedikit ditemukan adalah karena identifikasi fosil yang dilakukan tidak menganalisis mesh pada batuan secara keseluruhan, dikarenakan singkatnya waktu untuk menganalisa sampel tersebut.
Kesimpulan dari analisis preparasi adalah sampel batuan yang dianalisa merupakan batuan berasal dari formasi batu raja. Formasi batu raja merupakan formasi yang tersusun oleh sebagian besar batu gamping. Batu gamping yang diamati merupakan batu gamping yang bersifat karbonatan, sehingga diinterpretasikan bahwa batu raja awalnya merupakan lautan. Dari hasil analisa yang diamati dari berbagai mes, maka tidak ditemukan adanya fosil yang terdapat pada batuan sampel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa batu gamping yang diamati merupakan batu gamping yang termasuk dalam kelompok calcareous. Batuan calcareous batuan yaitu batuan yang mengandung komposisi kalsium karbonat yang melimpah namun tidak memiliki fosil mikro, sehingga penarikan umur batuan didasarkan pada data regional formasi batu raja yang berumur Miosen awal N sampai N7 menurut Barker 1969. Itulah penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.